Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Mbak Nur Vlog. Guys, kali ini aku mau kasih tahu kalian tentang apa aja sih syarat atau gimana sih proses dari awal sampai akhir sampai saat kalian berangkat ke Hong Kong, itu prosesnya apa aja dan syaratnya apa aja yang harus kalian penuhi sebelum kalian masuk ke PT terdekat kalian ya. Jadi kalian harus simak video ini buat kalian yang udah ada rencana atau belum banget rencananya, belum matang banget, atau yang mungkin iseng-iseng lihat video ini, jangan di skip. Mungkin siapa tahu nih ya kalian bakal minat nih kerja di Hong Kong. Tapi sebelum aku melanjutkan cuap-cuap aku tentang proses kerja di Hong Kong dari awal sampai akhir, kalian yang belum subscribe nih ya, kalian boleh langsung subscribe channel Mbak Nur Vlog, bunyikan loncengnya. Dan apabila nanti kalian kurang jelas di penjelasan aku kali ini atau ada pertanyaan yang lain, boleh kalian komen. Nanti kalau misalnya ada waktu pasti aku respon komen kalian ya. Jadi apa aja sih yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian atau kalian mau proses ke Hong Kong, itu apa aja? Nah, pertama kalian harus punya niat yang kuat dulu. Ya, tekad kalian harus kuat dulu nih. Jadi kalian cek lagi sebenarnya di hati kalian yang paling dalam, ya, hati kecil kalian tuh udah bener-bener yakin nggak kalau kalian mau ke Hong Kong gitu loh. Kan ada kayak tujuan lainnya seperti Taiwan, Singapura atau Malaysia. Tapi gini ya, kalau misalnya kalian kemanapun tujuan itu yang namanya luar negeri, aku kasih tahu dulu, itu tuh sebenarnya kerja di luar negeri kan nggak gampang ya, karena kalian harus jauh dari keluarga, nggak bisa ketemu yang beberapa tahun gitu loh. Kalau di Hong Kong itu 2 tahun, di Taiwan 3 tahun dan sebagainya. Nah, kalian itu harus mempunyai niat tekad yang bulat, jangan setengah-setengah. Apalagi kalian niat kesini karena emosi, misal nih di rumah lagi ada masalah atau gimana, kalian mungkin pengen kabur dari kenyataan dengan alasan merantau, itu kayak ada was-was sedikit. Kalau misalnya mungkin kalau kalian yang jiwanya udah jiwa perantau atau udah jiwanya yang kuat banget, biasa merantau lah intinya gitu, kalian akan strong kuat di sini gitu. Tapi kalau misalnya nih kalian udah terbiasa hidup bareng keluarga kalian, kalian dipikir lagi, jangan sampai kalian apa ya, kayak emosi aja gitu loh. Jadi harus benar-benar yang ada tujuan, ada tekad dulu, ada yang target kalian nih. Nah, biasanya si target ini yang bikin kita kuat tetap stay di sini gitu ya. Jadi kuatin dulu tekadnya. Nah, kalau kalian nih tekadnya udah bulat banget, udah yakin mantep mau ke Hong Kong, kalian harus siapin berkas kalian. Nah, berkasnya itu apa aja sih? Tapi sebelum kalian siapin berkasnya, kalian juga harus, ini penting dan wajib, kalian harus minta izin sama keluarga kalian. Kalau kalian belum menikah, berarti kalian harus minta izin sama ayah ibu kalian. Tapi kalau kalian udah menikah, itu izinnya harus dari suami kalian, karena kalau udah menikah kan yang berkuasa atas kita itu suami ya. Jadi kalian harus minta izin sama mereka, pastikan kalau hati mereka benar-benar yang ridho, yang tulus mengizinkan kalian kerja di Hong Kong. Jangan sampai karena kalian paksa atau apalagi nih kalian palsukan izin, itu nggak boleh ya. Jadi kalian harus rayu lagi, yakinkan keluarga kalian kalau kalian benar-benar ada niatan kerja di Hong Kong. Terus kalau kalian udah mendapatkan izin dari keluarga kalian, kalian siapin berkasnya mulai dari KTP, kartu keluarga, ijazah kalian, ijazah terakhir ya, akte kelahiran kalian, surat nikah kalian kalau kalian udah menikah. Terus yang terakhir itu surat izin dari keluarga. Nah, di mana kamu mendapatkan surat izin dari keluarga ini? Biasanya dikasih sama PT. Ada yang udah ketikan, tinggal ngisi nama dan tanda tangan keluarga kalian. Ada juga yang harus menulis tangan. Itu tergantung kebijakan dari PT yang kalian tuju. Ya, jadi kalau kalian bingung, wah surat izin itu yang kayak gimana, nanti diajarin sama PT. Yang penting berkas-berkas pokoknya seperti KTP, KK, ijazah, akte, sama surat nikah kalian udah siap dulu nih. Kalian udah bisa diproses untuk kerja ke luar negeri. Terus kalau dokumen kalian udah lengkap semuanya, udah dapat izin dari keluarga kalian, kalian langsung ke PT di daerah kalian masing-masing ya. Aku sarankan itu kalian prosesnya di PT kalian domisili di mana, ya udah di sekitar situ aja, karena nanti di surat izin keluarga itu nanti
kalian akan minta tanda tangan ke dinas ketenagakerjaan. Nah, itu keluarga kalian akan dibawa ke sana buat diwawancarai bahwa benar saya mengizinkan anak saya mengizinkan istri saya untuk bekerja di Hong Kong. Ini gunanya kalian minta izin sama keluarga kalian, karena nanti akan dibawa di dinas ketenagakerjaan buat minta surat izin ini biar kalian bisa diproses. Nah, kalau semuanya udah lengkap, kalian langsung aja ke PT. Nanti di PT kalian akan diproses untuk medical check up. Jadi pertama kali itu kalian harus medical, dan hasil medikalnya itu harus fit, harus sehat. Ini ada biaya nggak mbak? Nggak ada, karena proses ke luar negeri khususnya Hong Kong itu semuanya ditanggung PT. Nanti kalian akan dipotong gaji selama 6 bulan pertama ya. Jadi kalian sepeser pun nggak akan mengeluarkan biaya buat proses kerja di Hong Kong, kecuali yang melalui zero cost. Ini nanti dibahas di video aku lainnya. Ini kita yang bahas yang proses normal aja ya. Jadi proses potongan 6 bulan. Nah, itu kalian nggak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau kalian udah medical dan hasilnya fit, baru kalian akan langsung diarahkan buat tinggal di PT. Karena kalian non ya, ini buat calon TKW yang belum pernah ke Hong Kong. Nah, jadi kalian langsung tinggal ke PT, tidurnya di PT, masalah makan nanti PT yang tanggung. Terus kalian akan di sana akan belajar apa aja nih? Belajar dari bahasa, dari cara kerja, memasak menu orang sini, kebiasaan orang Hong Kong, terus kayak, dan juga kalian akan dikasih bekal. Misalnya kalian nanti di sini ada masalah, kalian harus menghubungi di nomor kemana atau kalian harus kemana, itu nanti PT akan membekali kalian tentang itu semua ya. Jadi ya kita berdoanya sih yang baik-baik aja, tapi kita harus mempersiapkan kayak gini loh, kita harus sedia payung sebelum hujan. Nah, pas di PT itu kalian akan banyak informasi tentang komunitas, tentang apa ya, kayak kalian libur kemana, gitu nanti akan dikasih informasi sama pihak PT kalian. Nah, ini banyak banget pertanyaan tentang mbak prosesnya nanti berapa lama ya kerja di Hong Kong. Kalau kalian tanya proses itu, aku nggak bisa jawab kalian akan berapa lama di sana, karena lama atau tidaknya kalian di PT itu tergantung nasib kalian. Kalau nasib kalian bagus, itu bisa 2 bulan terbang ya, karena kan harus belajar, terus wawancara kerja kalian sama majikan, harus nyari majikan dulu. Kalau kalian udah tanda tangan majikan, kalian harus ngurus visa. Itu yang ngurus semua PT maksudnya, tapi harus diurus visa kalian dulu. Kalau visa kalian udah turun, kalian harus UJK, ujian ini kalian harus lulus. Kemana kalian ujian? Kalian ujian di BP3 TKI. Terus kalau kalian udah ujian, kalian akan dapat PAP, pembekalan akhir pemberangkatan. Nah, setelah PAP baru kalian terbang di Hong Kong, yang kalian tunggu-tunggu ini. Kalau kalian udah terbang di Hong Kong, nanti Mbak Nur, nanti di Hong Kongnya itu gimana? Tenang aja, kalian itu pasti berangkat dari PT nggak sendiri, pasti ada temen, minimal atau 2-3 pasti ada ya. Nah, itu kalian kalau udah terbang ke Hong Kong, kalian pun akan dijemput sama staff atau agent yang ada di Hong Kong. Jadi mereka udah jemput kalian di bandara, kalian nggak usah takut, mereka ada di pintu keluar. Jadi begitu kalian keluar dari bandara, kalian harus langsung diterima sama agent sini. Nah, kalau kalian udah ketemu sama staff agentnya Hong Kong, nanti biasanya kalian langsung diajak ke klinik lagi buat medical check up. Tadi proses awal sebelum kalian masuk PT itu kalian di medical dulu sama PT di Indonesia. Nah, kalau kalian udah terbang di Hong Kong, kalian turun dari pesawat itu, kalian akan di medical juga oleh agent Hong Kong. Sama medicalnya kayak di Indonesia. Kalau kalian udah selesai medical, kalian pasti langsung diajak istirahat ke agent, dan besoknya kalian akan diajak buat KTP Hong Kong atau ID card Hong Kong. Jadi nggak langsung dijemput majikan. Kapan sih dijemput majikannya? Itu biasanya kalau baru datang, terus medical, terus kan pasti sehari lah itu, terus kalian nginep, besoknya bikin KTP. Biasanya itu sorenya ada yang langsung dijemput majikan. Jadi setelah buat KTP langsung dijemput, ada yang nunggu 1-2 hari, tapi nggak sampai lama, itu pasti udah dijemput. Karena apa? Kalian begitu masuk di Hong Kong itu kontrak kerja kalian udah jalan ya. Jadi
kalian tiba di Hong Kong, itu sebenarnya kalian udah punya gaji. Makanya kenapa langsung dijemput sama majikan, karena sebenarnya majikan udah bayar kalian. Ya, jadi itu aja proses awal sampai akhir, sampai masuk ke majikan itu apa aja. Nah, semoga bermanfaat, dan apabila masih ada yang kurang jelas, kalian boleh langsung komen atau kalian DM di Facebook aku Mbak Nur Vlog, atau bisa di Instagram aku juga Mbak Nur Vlog. Nanti pasti aku respon, aku balas kalau aku ada waktu ya. Terima kasih yang udah nonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.